Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delan Septiawan dengan NIM F121230447. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Lempeng Tektonik Dunia. Apa itu tektonik lempeng? Tektonik lempeng yaitu teori yang menjelaskan pergerakan kerak bumi. Kerak bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng besar dan kecil. Kemudian lempeng bergerak di atas lapisan astenosfer yang semi cair. Ya, ada gambar satu yaitu gambar lempeng tektonik dunia. Kemudian selanjutnya sejarah penemuan tektonik lempeng. Poin pertama itu diawali oleh teori Pangea oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Kemudian ada bukti fosil dan batuan yang sama ditemukan di benua yang berbeda. Kemudian ada teori continental drift tidak diterima hingga tahun 1960-an. Di gambar 2 ada gambar hipotesis Alfred Wegener tentang pergeseran benua. Selanjutnya ada lempeng-lempeng utama dunia. 7 lempeng utama yaitu ada Pasifik, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eurasia, Afrika, Indo-Australia, dan Antartika. Kemudian ada beberapa lempeng kecil seperti Nazca, Cocos, Filipina, Juan de Fuca, Karibia, Skotia, Arabia. Gambar 3 ada gambar peta dunia dengan 7 lempeng utama yang ditandai dengan warna berbeda. Kemudian ada batas konvergen, yaitu terjadi ketika dua lempeng bergerak saling mendekat. Lempeng yang lebih berat menujam ke bawah disebut subduksi. Contohnya yaitu ada cincin api Pasifik, kemudian ada pegunungan Andes. Di gambar keempat itu gambar penampang melintang zona subduksi dengan gunung berapi. Kemudian ada batas divergen, yaitu terjadi ketika dua lempeng bergerak saling menjauh. Magma naik mengisi celah dan membentuk kerak baru. Contohnya ada Mid-Atlantic Ridge, East African Rift Valley. Di gambar kelima itu ada gambar punggung tengah samudra. Kemudian ada batas transform, yaitu terjadi ketika dua lempeng bergeser secara horizontal kemudian tidak menciptakan atau menghancurkan kerak bumi. Contohnya patahan San Andreas di California. Di gambar ke-6 ada gambar penampang melintang patahan transform dengan pergerakan horizontal. Kemudian ada hotspots dan mantle plumes, yaitu titik panas di dalam mantel bumi. Magma naik membentuk gunung berapi. Pergerakan lempeng di atas hotspot membentuk rangkaian pulau. Contohnya Kepulauan Hawaii dan Yellowstone. Di gambar ke-7 ada gambar ilustrasi hotspot membentuk rangkaian pulau seperti Hawaii. Kemudian ada gempa bumi, yaitu hasil pelepasan energi ketika lempeng bergerak. Terjadi terutama di batas-batas lempeng dan diukur menggunakan skala Richter dan Mercalli. Kemudian ada gunung berapi, yaitu terbentuk di batas konvergen dan hotspot. Magma naik ke permukaan melalui rekahan, mempunyai beberapa tipe gunung berapi seperti Hawaiian, Strombolian, Vulcanian, Supilinian, Preatoplinian atau Pele, Peret atau Plinian, dan Ultraplinian serta Surtsean. Di gambar ke-9 ada beberapa jenis-jenis letusan gunung berapi dan tipenya. Kemudian ada tsunami, gelombang laut akibat gangguan di dasar laut, sering disebabkan oleh gempa bumi subduksi. Contohnya tsunami Samudra Hindia 2004 dan tsunami Jepang 2011. Di gambar 10 menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami. Yang pertama, titik gempa pada bagian lempeng bumi, kemudian terjadi patahan yang menyebabkan dasar laut naik dan mendorong volume air ke atas. Kemudian gelombang dari bawah laut bergerak dengan kecepatan tinggi dan air laut terhisap dari bibir pantai, kemudian menciptakan gulungan gelombang yang bergerak menuju pantai. Kemudian ada pembentukan pegunungan, yaitu terjadi di batas konvergen antar lempeng benua. Proses yang sangat lambat membutuhkan waktu jutaan tahun. Contohnya ada Himalaya, pegunungan Alpen, dan pegunungan Rocky. Di gambar 11 ada ilustrasi pembentukan pegunungan. Kemudian selanjutnya ada pergerakan
benua sepanjang masa. Bisa kita lihat di gambar 12, itu ada gambar pergerakan benua sepanjang masa. 225 juta tahun yang lalu ada benua Pangea, kemudian 150 juta tahun lalu ada benua Laurasia dan Gondwana. Kemudian posisi saat ini yaitu ada 7 benua yang masih aktif bergerak. Kemudian selanjutnya ada prediksi masa depan, yaitu bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ada gambar ilustrasi bumi 250 tahun ke depan. Diperkirakan benua Afrika akan bertabrakan dengan benua Eropa. Kemudian Australia akan bergerak ke utara mendekati Asia. Samudra Atlantik terus melebar dan kemungkinan terbentuknya super benua baru yaitu Pangea Proxima. Kemudian di teknologi pemantauan yaitu ada di gambar 14, itu menjelaskan tentang ilustrasi sistem satelit GPS dan INSAR untuk mengukur pergerakan lempeng, kemudian seismograf untuk mendeteksi gempa bumi, dan jaringan pemantauan global ada USGS, IRIS, dan Geofone. Kemudian dampak pada kehidupan manusia yaitu mitigasi bencana alam, konstruksi tahan gempa, perencanaan tata kota di zona rawan bencana. Kemudian ada pemanfaatan energi panas bumi. Bisa kita lihat juga di gambar 15 itu ada rancangan gambar konstruksi tahan gempa. Untuk kesimpulan, teori tektonik lempeng menjelaskan bahwa kerak bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak di atas lapisan astenosfer. Konsep ini berawal dari teori continental drift oleh Alfred Wegener yang kemudian berkembang pada tahun 1960-an. Dan yang kedua terdapat 7 lempeng utama di dunia. Ada Pasifik, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eurasia, Afrika, Indo-Australia, dan Antartika dengan 3 jenis batas lempeng yaitu konvergen atau bertumbukan, divergen atau saling menjauh, dan transform yaitu bergerak secara horizontal. Kemudian yang ketiga ada pergerakan lempeng tektonik menyebabkan berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, aktivitas gunung berapi, tsunami, dan pembentukan pegunungan. Posisi benua terus berubah dari super benua Pangea hingga konfigurasi saat ini dan akan terus bergerak membentuk formasi baru di masa depan. Dan yang keempat ada pemahaman tentang tektonik lempeng sangat penting untuk mitigasi bencana, perencanaan tata kota yang aman, dan pemanfaatan sumber daya alam. Teknologi pemantauan modern memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari pergerakan lempeng dengan presisi tinggi, memperbaiki sistem peringatan dini, dan memperbaiki perubahan geologis jangka panjang. Kemudian ada referensi dan penutup. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.